Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, saya mulai aja perkuliahan kita hari ini yang membahas tentang backup ya, atau eh, menyimpan ya. Jadi membackup rekaman CCTV. Jadi walaupun biasanya tersimpan di hard disk yang ada di dalam DVR, itu biasanya kita perlu membackup atau menyimpan di tempat lain yang fungsinya adalah untuk administratif ya. Jadi dia untuk data berkas ya. Nanti kita bisa membahas panjang lebar tentang eh, media backup juga kita akan bahas ya. Kemudian beberapa jenis eh, pembackupan ya. Jadi macam-macam membackup itu caranya macam-macam. Nah, itu juga kita bahas. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ya, fungsi backup rekaman CCTV ya. Jadi backup rekaman CCTV merupakan hal penting yang dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang akan dijadikan pertama barang bukti ya, ketika terjadi suatu kejadian kejahatan. Jadi perlu di backup, perlu disimpan ya. Karena dalam hard disk di dalam DVR atau proses penyimpanan yang dilakukan CCTV itu nanti berulang. Jadi hard disk yang sedang terpasang itu nanti di replace dengan rekaman yang sedang berjalan, walaupun data itu sudah terekam menyimpan data minggu yang lalu mungkin ya, atau 1 bulan yang lalu untuk kapasitas yang besar, maka perlu kita backup ya, disimpan di tempat yang terpisah. Kemudian ini ya, arsip atau administratif ya, sebagai arsip atau sebagai media simpan administratif suatu perusahaan yang harus dilakukan setiap seminggu sekali misalkan ya, atau mungkin sebulan sekali. Nah, ini biasanya perusahaan yang berhubungan dengan data-data penting ya, mungkin perbankan, itu biasanya menyimpan data CCTV yang sedang berlangsung di sebuah unit misalkan, itu disimpan setiap minggu sekali atau setiap bulan sekali, sehingga bila ada kejadian yang penting itu bisa dilihat dari catatan atau dari rekaman atau dari rekaman backup ya, atau backup rekaman CCTV yang sudah diarsip.
Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang media backup ya. Jadi kalau tadi itu backup rekaman CCTV, itu medianya sekarang. Jadi media yang umum adalah hard disk ya, tergantung kapasitasnya. Minimal itu 500 GB ya. Nah, sekarang sudah umum misalkan 1 TB ya. Itu sudah umum sekali sehingga mampu menampung data rekaman CCTV sampai 1 bulan misalkan, atau mungkin nggak nyampe 1 bulan kalau kualitas gambarnya bagus, mungkin ya 2 minggu lah ya. Nah, hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada komputer. DVR itu juga komputer karena mampu menyimpan di hard disk ya. Kemudian perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data atau alat untuk membaca data-data yang ada di komputer. Hard disk dapat juga disebut sebagai memori komputer ya. Nah, kalau komputer ini kita kalau hard disk ini kita pasang ke DVR ya, DVR, digital video recorder ya, kalimatnya menjadi hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada DVR CCTV ya. Perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data rekaman CCTV ya, untuk membaca data-data rekaman CCTV yang ada di DVR. Nah, jadi data-data beberapa waktu sebelumnya ya, mungkin 1 hari 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, bisa dibaca ya, karena perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpan data. Kemudian hard disk dapat juga disebut sebagai memori DVR, jadi sebagai pengingat ya. Jadi kemarin ada cerita apa misalkan, maka bisa dibuka hari ini pada DVR pada jam dan tanggal yang diinginkan ya. Perangkat ini memiliki sifat yang non volatile ya, non volatif atau non volatile memory, artinya data pada memori tersebut tidak akan hilang walaupun perangkat komputer dimatikan. Nah, jadi DVR-nya nyala dia masih menyimpan, DVR-nya mati dia juga masih menyimpan ya. DVR-nya nyala dia sebagai penyimpan, hard disk-nya sebagai media penyimpanan. DVR-nya mati atau tidak dihidupkan, hard disk juga tetap menyimpan data yang sudah disimpan ya. Nah, itu disebut non volatif atau non volatile atau non volatif memori ya, atau memori yang tidak bergantung pada tegangan. Jadi walaupun tidak bertegangan dia masih bisa menyimpan. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, media backup rekaman CCTV dengan topik hard disk ya. Nah, ketika menyimpan data di hard disk, data akan secara otomatis tersimpan dengan rapi pada pola platter ya. Jadi mulai track 1 sampai track 100 biasanya ya. Data-data yang tersimpan tersusun secara konsentris ya, simetris. Konsentris itu berarti mulai track 0 biasanya, track 0 sampai track 100 misalkan, atau track 1 sampai track 100. Nah, dan melingkar ya, jadi tracknya mulai di tengah, track awal sampai track akhir di ujung biasanya. Hal tersebut dapat juga disebut sebagai track ya, ini ya. Jadi track itu sama dengan penyusunan data yang secara konsentris ya. Konsentris itu berurutan ya, mulai dari track 0 sampai track 100. Nah, di setiap track akan dipecah menjadi beberapa area kecil yang disebut sektor. Nah, memang setiap track itu nanti berisi puluhan mungkin ratusan sektor, di mana satu sektor itu sebagai satuan penyimpanan ya, mungkin 64
kilobyte ya, mungkin 128 kilobyte. Nah, itu kapasitasnya satu sektor dalam suatu track ya. Sehingga kalau Anda punya hard disk yang nggak bisa dibaca disebut bad sektor ya. Ada suatu bagian memori yang sudah nggak bisa dibaca karena korup ya, sini disebut bad sektor. Di dalam hard disk terdapat suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peta informasi dari seluruh data sektor ya. Peta tersebut dapat mengetahui sektor mana saja yang telah digunakan dan sektor mana yang kosong. Jadi memang dipetakan. Tapi kelemahannya adalah begitu bad sektor petanya sudah tidak bisa terbaca, biasanya hard disk nggak bisa terbaca semuanya ya, karena petanya sudah tidak terdeteksi lagi. Data awal mana, data akhir mana sudah tidak teridentifikasi lagi, ya sudah hard disknya nggak bisa kebaca. Jadi memang ada kelemahan di bagian itu ya. Model-model seperti ini terpetakan datanya ya. Mulai data 0 sampai mulai track 0 sampai track 100. Tapi begitu ada salah satu track yang nggak bisa kebaca, petanya menjadi tidak terbentuk strukturnya ya, maka data tidak bisa dibaca. Namun kalau positifnya, dia bisa tahu atau peta itu bisa mengidentifikasi mana yang kosong dan mana yang penuh. Sehingga walaupun kita sewaktu-waktu menghapus data di sebuah sektor, maka sektor itu akan kedeteksi kosong sehingga suatu saat akan diisi dengan data yang baru. Nah itu ya, karena terpetakan ya, sehingga kita bisa tahu mana yang sudah ada datanya dan mana yang kosong. Begitu petanya ini, tapi kelemahannya begitu petanya itu tidak teridentifikasi, ya sudah nggak bisa dibaca. Berikutnya, sistem operasi peta ini tersebut disebut File Allocation Table atau FAT ya. Pada saat komputer ingin menyimpan data atau informasi baru, maka sistem tersebut akan melihat peta dahulu atau peta sebelumnya untuk mencari sektor mana yang masih kosong yang akan diisi dengan data yang baru. Kemudian setelah itu sistem akan menginstruksikan read and write head untuk berpindah dan melewati platter guna menemukan tempat atau lokasi yang tepat yang kosong ya. Kemudian data yang baru akan tersimpan di lokasi tersebut. Kemudian untuk membaca atau melihat informasi, proses yang dilakukan sama dengan proses penyimpanan, namun proses dilakukan secara secara terbalik ini ya. Jadi sebelumnya ditulis, sekarang dibaca. Di mana sektor yang dicari adalah sektor yang berisi informasi ya. Jadi bagaimana dia ditulis begitu dia dibaca, atau bagaimana dia dibaca seperti itulah dia ditulis. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang media backup yang lain adalah flash disk. Banyak sekali media penyimpanan eksternal yang dapat menyimpan berbagai format data secara permanen ya, atau non volatile yang beredar pada saat sekarang ini. Namun ada media penyimpanan yang berukuran kecil ya, lebih kecil dari hard disk dan mampu menyimpan data dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu flash disk. Ya memang nggak sebesar hard disk, fisiknya aja kecil ya, cuman sudah cukup lumayan ya, menyimpan data dengan kapasitas yang cukup besar. Memang tidak sangat besar tapi cukup besar. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ya tampak dalam dari rangkaian flash disk ya. Ini semestinya ada covernya, ada tutupnya ini. Tapi kalau tutupnya dibuka, nah seperti ini. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB. Karena DVR itu ada USB juga ya, yang mampu menyimpan sebagai format data dengan memiliki kapasitas penyimpanan yang
cukup besar ya, tidak sangat besar, sehingga lumayan aja ini sebagai penyimpanan sementara. Sekarang sudah sampai 128 GB kalau nggak salah. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen. Pengertian permanen itu nggak bisa dihapus ya, tetap bisa dihapus. Intinya adalah non volatif ya, memori yang mana walaupun tidak ditancapkan ke DVR atau komputer, data itu masih tersimpan. Nah, itu disebut atau permanen. Walaupun tetap bisa dihapus ya, diformat lagi. Ya. Jadi permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputus. Pengertiannya flash disknya dilepas, itu kan tegangannya nggak masuk, tapi datanya masih kesimpan. Nah, ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen atau non volatif walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user atau pengguna. Nah, ini ya. Jadi sama dengan hard disk, dia bisa menyimpan bersifat non volatif memori ya. Baik, kita lanjutkan materinya. CCTV dapat menampilkan dan menyimpan sebuah kejadian pada suatu lingkungan. Backup rekaman CCTV merupakan hal penting yang harus dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang akan dijadikan sebagai barang bukti ketika terjadi suatu kejadian kejahatan ya. Backup rekaman CCTV contoh yang pertama atau metode yang pertama adalah dari PC ke hard disk ya. Ini ya tentunya eksperimen kita yang kemarin itu pakai webcam ya, lalu pakai aplikasi sederhana kemarin itu CCTV sederhana. Kemudian konteksnya di sini adalah objek ya, ada webcam atau CCTV, lalu masuk ke komputer, disimpan di hard disk komputer. Ya, ini yang sederhana ya, sedemikian hingga CCTV itu tidak selalu harus pakai DVR, maksudnya seperti itu. Kita hidupkan komputer, lalu kita aktifkan kamera, pasang ke komputer, itu pun juga bisa seperti DVR ya. Kalau komputer dihidupkan terus ya sama dengan DVR yang 24 jam ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, CCTV dapat menampilkan dan menyimpan semua kejadian pada suatu lingkungan. Backup rekaman CCTV merupakan hal penting yang harus dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang jadi sebagai barang bukti ketika terjadi suatu kejadian. Nah, ini konsepnya sama, cuman ini medianya adalah backup rekaman CCTV dari DVR ke SD card, flash disk, atau hard disk eksternal. Jadi ini bukan komputer tapi DVR ya, digital video recorder, disimpan ke media simpan, bisa SD card, bisa flash disk, bisa hard disk. Ya, media penyimpanannya seperti yang saya bahas tadi ya. Lalu berikutnya ya, konsepnya sama, dijadikan hasil rekaman CCTV dijadikan sebagai barang bukti ketika terjadi suatu kejadian kejahatan. Kalau ini backup rekaman CCTV disimpan ke Dropbox. Nah, Dropbox ini punyanya Google ya, punyanya bisa jadi merek yang lain, nama yang lain, tapi server yang berbeda ya. Ini yang saya gunakan adalah servernya Google dengan nama medianya adalah Dropbox. Jadi objek direkam kamera, tapi kameranya harus terkoneksi internet ya. Lalu dari internet ini bisa untuk menyimpan ya, karena di dalamnya ada Dropbox. Nah, tentunya ini bisa kita bahas di pertemuan terpisah ya, karena nyetingnya ini nggak sederhana ya. Kita harus punya akun misalkan, terus terhubungnya
CCTV dengan internet yang harus terus menerus ya. Jadi untuk hari ini kita pelajari konsepnya aja dulu. Jadi media backup rekaman itu ada kurang lebih ada 3 ya. Jadi yang pertama rekaman CCTV yang terhubung ke komputer, simpan di hard disk ya. Atau kita pakai DVR. Nah, rekaman CCTV yang pakai DVR bisa disimpan di SD card, flash disk atau hard disk ya. Kemudian yang ketiga adalah rekaman CCTV yang disimpan di cloud computing ya, disimpan di dalam internet, yaitu kalau Google menyediakan media simpan namanya Dropbox. Dan tentunya kapasitasnya nggak banyak ya, tapi ini untuk media backup loh ya, untuk backup ya enggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, untuk backup rekaman CCTV dari PC ke hard disk, pertama kita siapkan komputer dulu yang menggunakan media atau aplikasi ya, aplikasi seperti yang kita sudah coba beberapa waktu yang lalu ya. Nah, di sini ada menu yang kita mesti pilih, yaitu Live View, Source Selection and Controls. Nah, di sini. Begitu dipilih nanti muncul tampilan di sebelah kanan ini ya. Nanti kita bisa mengeksplor bagian yang kanan ini. Ya. Ini aplikasinya namanya Webcam Expert ya, atau Webcam XP. Baik, kita lanjutkan. Untuk backup rekaman caranya adalah sebagai berikut. Untuk menangkap gambar diam sekarang ya. Untuk pertama gambar diam, jadi tidak bergerak ya. Jadi kayak foto gitu ya, menangkap gambar diam dari kamera menggunakan tombol pada bagian kontrol dari pilihan Live View, Source Selection and Control yang ada di aplikasi Webcam XP tadi itu. Nah, itu yang kita pilih adalah capture ya, kayak kita memfoto pakai kamera handphone itu, capture. Atau kita melakukan capture dari komputernya, print screen ya, itu namanya capture. Lalu klik tombol capture, maka file gambar .jpeg ya, ini hanya nama contoh aja ya, gambar .jpeg dari tampilan kamera yang sedang tampil akan disimpan di direktori defaultnya Webcam XP ya, saat kita menginstal. Nah, gitu ya. Jadi ini gampang sekali kalau misalkan kita mau capture ya, atau menyimpan foto, menyimpan gambar rekaman CCTV yang bersifat foto atau diam. Nah, itu dengan cara menekan tombol capture. Kemudian merekam video sekarang dari kamera menggunakan tombol pada bagian kontrol dari pilihan Live View, Source Selection and Control ya. Nah, ini yang ditekan adalah klik tombol record, maka file video AVI ini juga gitu, namanya sembarang ya. Salah satu contoh aja video.avi. Dari tampilan kamera sedang tampil ya, jadi dari video atau rekaman CCTV yang sedang berjalan ya. Mulai dari saat antara pertama kali menekan record hingga kedua kali menekan record, maka akan disimpan di direktori defaultnya Webcam XP yang kita install ya. Mudah sekali ya. Jadi kalau kita mengcapture gambar diam seperti foto, kita cukup menekan tombol capture. Tapi kalau kita ingin merekam video ya, mulai kita menekan pertama kali tombol record, itu mulai simpan ke direktori defaultnya Webcam XP. Nah, berjalan terus ya videonya dengan jenis atau format AVI, audio video. Sampai tombol record yang kedua kita tekan, maka berhentilah proses penyimpanan video.
Ya, gitu saya kira itu tidaklah susah ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang masih backup lagi. Kemudian kita membackup rekaman CCTV dari DVR ke HDD, ke hard disk ya. Bisa jadi ke yang lainnya, karena begitu masuk DVR itu bisa ke hard disk, bisa ke flash disk, bisa ke SD card ya, tergantung fasilitasnya DVR yang digunakan ya. Jadi buka menu backup pada DVR dengan cara klik kanan pada tampilan monitor, kemudian pilih menu. Setelah masuk menu, pilih menu export. Nah, ini ada icon ya, icon export yang bisa digunakan untuk mengirim data hasil rekaman di CCTV di DVR ke media yang lain. Nah, media itu macam-macam, hard disk bisa, flash disk bisa. Jadi bisa dipilih media tujuannya. Media tujuannya itu apa yang dipilih? Bisa hard disk, bisa flash disk, ya. Atau yang lain ya, tergantung apa fasilitas yang disediakan di DVR yang kita punya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian tentukan channel kamera CCTV yang diambil rekamannya. Jadi CCTV itu kan banyak channel ya, minimal 4 channel. Nah, itu kita pilih channel mana ya dari hasil rekaman itu harus sesuai CCTV rekaman CCTV yang mana gitu ya. Kemudian tentukan durasi rekaman pada kolom start time atau waktu awal rekaman dan end time atau akhir rekaman. Ya. Jadi kita pilih dulu channelnya, lalu kita pilih start time-nya mulai yang jam berapa, tanggal berapa, lalu akhir backup itu juga ditentukan tanggal jam berapa, tanggal berapa. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini yang penting ya. Pastikan ketika memilih file rekaman, size ukuran file yang dipilih sesuaikan dengan ukuran kapasitas hard disk ya. Jadi jangan sampai hard disknya kapasitas kecil tapi kita isi hard disk dengan file yang besar. Nah, itu tentunya tidak boleh terjadi ya. Jadi kapasitas hard disk eksternal atau flash disk yang dipakai itu kita harus tahu kapasitas berapa. Nah, ini memang kadangkala kita harus menentukan kualitas dulu gambar rekamannya itu, karena kualitas gambar yang bagus akan menimbulkan kapasitas hard disk yang besar. Lalu kalau kualitas gambar yang rendah akan menghasilkan kapasitas hard disk yang saya ulang lagi ya. Jadi kalau kualitas gambar kita pilih yang bagus, maka akan menghasilkan kapasitas hard disk yang besar ya. Jadi kualitas bagus, memorinya banyak, besar. Tapi kalau kualitas gambarnya rendah, maka ukuran kapasitas hard disk yang ditimbulkan rendah ya. Jadi gambarnya jelek, maka memorinya sedikit. Nah, gitu ya. Nah, biasanya ada pilihan itu. High, lalu medium, lalu low ya, macam-macam. Nah, biasanya sih medium ya, sedang. Sehingga kapasitas memori yang dibutuhkan di hard disk itu enggak terlalu besar. Ya. Itu sudah cukup ya, gambarnya cukup bagus, kapasitasnya ya tidak terlalu banyak. Kemudian berikutnya,
ketika melakukan backup rekaman, pastikan format flash disk atau hard disk eksternal menggunakan format FAT32. Nah, ini memang biasanya DVR itu minta format hard disk atau flash disknya itu FAT32, bukan NTSF, karena memang tidak konsep untuk share data ya, tapi memang untuk membackup data itu media simpannya itu hanya sebagai media simpan, tidak bisa di-share atau tidak bersifat network ya istilahnya. Jadi hanya FAT32 yang standar. Kayak dia sebagai klien gitu aja. Nggak bisa sebagai nggak bisa digunakan untuk nge-share tapi sebagai klien. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya backup rekaman CCTV dari DVR ke Dropbox. Nah, ini. Jadi kalau kita pakai Dropbox, DVR-nya harus connect internet ya. Jadi DVR yang sudah tersambung dengan kamera CCTV ya, DVR ini harus terhubung ke internet. Karena di internet ini ada sebuah perusahaan ya yang menyediakan media simpan walaupun sedikit tapi lumayan ya. Jadi Dropbox itu menjadi nama media simpan dari sebuah perusahaan. Nah, DVR terhubung ke router yang terhubung ke internet di mana server Dropbox berada. Nah, server Dropbox itu punya siapa? Nah, itu yang menyediakan ya server. Sehingga dari sini sudah jelas bahwa kalau kita masuk ke server Dropbox ini kita harus punya akun ya. Punya akun, bisa akses, lalu kita hubungkan IP akun IP dari akun yang kita punya itu ke DVR, sehingga DVR ini kalau nyimpen diarahkan ke TCP IP IP internet Dropbox kita. Nah, gitu. Mungkin secara terpisah mungkin bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita pelajari di pertemuan hari ini tentang backup rekaman CCTV dari berbagai cara ya, di rekaman CCTV lewat komputer ke hard disk, rekaman CCTV lewat DVR ke flash disk, ke hard disk atau ke SD card ya. Ada juga rekaman CCTV ke DVR ya, ke internet, lalu di sana ada Dropbox untuk menyimpan. Nah, itu macam-macam, kita bisa pilih mana yang menurut kita yang paling bagus. Tapi Dropbox ini jangan salah, dia terbatas ya kapasitasnya. Jadi kalau ingin kapasitas banyak ya jangan ke Dropbox. Anda simpan di hard disk yang kapasitas besar. Tapi kalau sebagai penyimpanan yang kecil yang tidak perlu penyimpanan yang banyak, mungkin biasanya gini, hanya saat ada pergerakan aja misalnya, jadi tidak real time menyimpan, hanya saat pergerakan saja. Nah, itu bisa digunakan Dropbox ya. Jadi penyimpanannya itu hanya saat ada gerakan mencurigakan misalkan gitu. Jadi tidak real time kesimpan ke Dropbox, sehingga Dropbox itu kapasitasnya kan terbatas ya, paling ya 60 GB. Nah, itu kalau hanya menyimpan foto ya atau capture dari kamera yang terjadi, kalau pakai sensor ya yang terjadi ada pergerakan mencurigakan saja, tentunya Dropbox bisa menjadi pilihan ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bila ada pertanyaan bisa menghubungi WA saya atau grup kita, kelas kita, untuk bisa diskusi. Baik, saya kira itu dulu. Saya cukup sekian. Selamat malam, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.